Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk belajar sesuatu hal yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu mengenai teks prosedur. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami situasi di mana kalian ingin membuat sesuatu, seperti memasak makanan, merakit mainan, atau bahkan membuat kerajinan tangan. Pernahkah kalian merasa bingung tentang langkah-langkah yang harus diambil? Nah, di sini pentingnya teks prosedur. Teks ini memberikan urutan yang jelas dan terstruktur sehingga kita bisa mengikuti setiap langkah dengan mudah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Musyafaizul Haq dengan NIM K1221049. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 11 Maret. Saya sangat antusias untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kalian semua, terutama mengenai pembahasan materi teks prosedur kelas 11 yang akan kita bahas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami materi ini dengan baik-baik. Sekarang, mari kita kembali ke pembelajaran tentang teks prosedur. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas 3 subbab penting terkait materi teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu teks prosedur, yang di dalamnya berisikan mengenai definisi teks prosedur termasuk karakteristiknya. Kemudian, untuk subbab yang kedua, kita akan mengenal jenis-jenis teks prosedur, seperti teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Dan untuk subbab yang terakhir, kita akan mengupas struktur teks prosedur yang meliputi tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam subbab yang pertama. Apa itu teks prosedur? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Dalam konteks ini, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, kesimpulannya, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita bahas 6 karakteristik teks prosedur. Untuk karakteristik yang pertama adalah berisi mengenai langkah-langkah kerja, yakni teks prosedur harus mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur agar pembaca dapat mengikuti instruksi dengan mudah. Kemudian untuk karakteristik yang kedua adalah bersifat informatif. Bahwasanya teks prosedur memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai cara melakukan suatu aktivitas. Dan kemudian untuk yang ketiga, karakteristiknya adalah menyajikan informasi yang bersifat objektif, yakni teks prosedur tidak memihak pada pihak manapun dan harus menyajikan suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk karakteristik yang keempat adalah menyajikan informasi secara detail. Nah, kedetailan dalam teks prosedur sangat penting agar pembaca dapat memahami setiap langkah yang harus diambil. Kemudian untuk karakteristik yang kelima adalah menggunakan pola kalimat imperatif. Yakni dalam teks prosedur seringkali kita menemukan kalimat perintah yang jelas seperti ambillah, campurkan, atau tunggu. Dan untuk karakteristik yang terakhir adalah bersifat universal, yakni teks prosedur dirancang agar dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja tanpa memandang konteks tertentu. Baik, setelah teman-teman tadi mengetahui apa itu teks prosedur dan karakteristiknya, untuk selanjutnya mari kita membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur.
Teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini berisikan langkah-langkah yang mudah dan biasanya hanya terdiri dari 2 hingga 4 langkah. Contohnya adalah cara mengganti baterai remote. Langkah-langkahnya sangat jelas dan mudah untuk diikuti. Selain itu, ada juga cara membuat kompres untuk seseorang yang terkena demam dan cara men-shutdown komputer atau laptop. Semua langkah ini atau semua langkah dalam teks prosedur sederhana ini dirancang agar siapa saja bisa melakukannya dengan cepat. Nah, untuk selanjutnya, kita akan beralih ke teks prosedur kompleks. Nah, jenis teks ini memiliki langkah-langkah yang lebih terperinci dan biasanya terdiri dari banyak langkah yang harus diikuti secara berurutan. Contoh dari teks prosedur kompleks ini adalah cara membuat es krim vanila, yang biasanya prosesnya melibatkan beberapa langkah, mulai dari mempersiapkan bahan hingga menyajikannya. Selain itu, kita juga bisa melihat cara membuat masker susu dan cara membuat sop buah. Semua langkah ini penting untuk diikuti agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk jenis teks prosedur yang terakhir, kita akan membahas mengenai teks prosedur protokol. Nah, jenis teks ini memiliki langkah-langkah yang tidak harus dijalankan secara berurutan, tetapi tetap bisa mencapai tujuan akhir dari suatu prosedural tersebut. Misalnya, cara memasak mie instan. Nah, cara memasak mie instan ini kita bisa memilih untuk merebus air terlebih dahulu atau menyiapkan bumbu terlebih dahulu. Kemudian untuk contoh lainnya, ada cara membuat telur mata sapi dan cara merawat rambut dengan minyak zaitun. Kemudian kita akan masuk ke dalam subbab ketiga, yakni pembahasan mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tujuan, material yang berupa alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu juga ya. Yang pertama, kita mulai dengan tujuan. Nah, tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh penulis. Meskipun pencantuman tujuan bersifat opsional, sebaiknya tujuan ini dicantumkan di bawah judul. Nah, ini akan memberikan panduan kepada para pembaca tentang apa yang akan mereka capai setelah mengikuti prosedur tersebut. Contohnya, dalam resep membuat kue, kita bisa mencantumkan tujuan seperti membuat kue coklat yang lezat. Dengan begitu, pembaca langsung tahu apa yang akan mereka buat. Nah, untuk selanjutnya, kita akan beralih ke struktur selanjutnya, yaitu bagian alat dan bahan atau material. Nah, alat dan bahan adalah semua bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan prosedural tersebut. Bagian ini biasanya terdapat pada teks prosedur yang berhubungan dengan pembuatan sesuatu, seperti makanan. Misalnya, jika kita membuat smoothie, kita perlu mencantumkan bahan-bahan seperti buah-buahan, yogurt, dan alat seperti blender. Ini penting agar pembaca tahu apa yang mereka butuhkan sebelum memulai prosedur tersebut. Nah, untuk struktur yang ketiga, yakni terkait dengan langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Di sini, kita menjelaskan cara atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ini harus disusun secara urut dan jelas. Misalnya, jika kita membuat nasi goreng, langkah-langkahnya bisa dimulai dari menyajikan bahan, menumis bawang, hingga menyajikan nasi goreng. Semua langkah harus diikuti dengan urutan yang tepat agar hasilnya memuaskan. Nah, untuk struktur yang terakhir, yakni ada penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, rekomendasi, imbauan, atau apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Nah, meskipun penutup ini bersifat opsional,
Alangkah lebih baiknya jika tetap ada dalam suatu teks prosedur. Misalnya, setelah menyajikan hidangan, kita bisa menuliskan "Selamat menikmati hidangan Anda" atau "Jangan ragu untuk mencoba variasi lainnya". Demikianlah penyajian video bahan ajar mengenai apa itu teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan struktur dalam teks prosedur. Nah, semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi tentang teks prosedur dengan baik. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami berharap informasi yang diberikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran teman-teman semua. Di lain waktu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur serta cara menyajikan teks prosedur dengan efektif. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.